Kembali di kesempatan kali ini sama-sama coba kita simak, kemudian juga kita ambil pelajaran dari hadis yang datang dari sahabat yang mulia, perawi hadis terbanyak dari kalangan para sahabat, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau meriwayatkan satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yardha lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sesungguhnya dalam sabda Rasulullah SAW beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala meridai pada setiap hamba itu 3 hal, dan juga Allah membenci 3 hal pada setiap hambanya. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada kita apa? Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai, sangat meridai, sangat suka dan senang kepada hambanya pada 3 hal. Dan Allah juga sangat membenci pada seorang hamba 3 hal. Fayardha lakum an ta'buduhu. Allah sangat senang, Allah sangat suka kalau ada hamba yang senantiasa konsisten, taat, tunduk patuh kepadanya, beribadah kepadanya. Ini yang pertama. Allah sangat suka melihat hamba-hamba yang beribadah kepadanya. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan Allah sangat senang dan suka kepada hamba yang tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka kepada hamba yang taat, dan Allah suka kepada hamba yang tidak berbuat syirik. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan yang kemudian yang ketiga, sesuatu yang sangat Allah cintai, sukai pada seorang hamba adalah ketika hamba tersebut berpegang teguh kepada tali Allah. Berpegang teguh kepada tali Allah ini adalah berpegang teguh kepada Islam. Ada ulama yang menafsirkan ataupun mensyarah yang dimaksud dengan bihablillah di sini adalah berpegang teguh pada tali Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Peganglah teguh dengan Al-Qur'anul Karim. Dan janganlah engkau berpecah belah. Jangan engkau bercerai-berai. Jangan engkau memakai sesuatu di luar Al-Quran. Karena apa? Memakai aturan di luar Al-Quran, selain Quran, itu pasti akan terjadinya perpecahan. Orang akan terjadinya di tengah-tengah kehidupan itu pertikaian, permusuhan, kekacauan, hiruk pikuk yang akan terjadi ketika memang kita tidak lagi berpegang teguh pada Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran lah yang akan membuat kita lurus. Al-Quran lah yang akan membuat kita kepada petunjuk yang lurus. Al-Quran lah yang akan membuat kita nanti terhalangi, terhindari dari kesesatan dan kesesatan. Al-Quran adalah kitab suci yang akan menyatukan ummah. Makanya dari itu Allah sangat senang kepada hamba yang dia sangat berpegang teguh, istiqomah dalam menjalankan nilai-nilai Quran dalam kehidupannya, dan mereka tidak berpecah belah. Ini 3 hal yang Allah cintai pada hamba. Kami ulangi, pertama, Allah suka kepada orang yang taat, tunduk patuh beribadah kepadanya. Dan yang kedua adalah Allah sangat suka pada hamba yang tidak melakukan kesyirikan, ya. Dan yang ketiga, Allah senang kepada hamba yang berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Atau sama saja juga ketika kita mengatakan berpegang teguh pada Quran, dia adalah orang yang berpegang teguh kepada Islam. Dan mereka tidak berpecah belah, tidak mengambil jalan-jalan selain Islam. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, yaitu ingin memberikan informasi kepada kita 3 hal yang Allah benci pada hamba. Ada 3 hal yang Allah sangat benci pada seorang hamba. Apa itu? Wa yakrahu lakum qila wa qal. Dan Allah sangat benci kepada orang yang suka, ya, mengatakan qila wa qal. Apa itu? Yaitu suka menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Itu maksudnya qil wa qal. Allah sangat benci kepada hamba yang suka menceritakan sesuatu yang belum jelas ceritanya. Suka nukil-menukil berita yang dia sendiri belum pernah bertabayun dengan cerita itu, dengan berita itu. Asal ngomong, asal bunyi, asal sampaikan. Sehingga tersebarlah berita-berita hoax ataupun hoax, berita-berita palsu, berita-berita yang tidak bersumber dengan sumber yang jelas, yang tidak ada kebenaran di dalamnya. Namun dia senang aja, suka aja nyebarin. Orang yang seperti ini Allah sangat benci kepadanya. Qil wa qal.
Kata si ini kan, kata si itu kan, nah gini, kata si ini, kata si itu, kayak gini loh kejadiannya. Padahal bukan seperti itu. Kata si ini, kata siapa lagi? Si ini pun kata si itu. Si itu pun kata si itu lagi, nggak jelas. Apalagi itu berhubungan dengan pemberitaan tentang kehidupan kaum muslimin. Apakah itu berbentuk personal kaum muslimin, personal dari kaum muslimin, ataupun memang dari jamaah kaum muslim itu sendiri. Kalau memang kita belum tahu berita yang jelas kebenarannya, jangan sampaikan. Takutnya nanti di situ akan mengandung ghibah, fitnah, dan akan terjadi adu domba, perpecahan dan lain sebagainya. Maka dari itu jangan suka nukil-menukil. Bahkan dalam Islam, agama kita Islam mengajari kalau memang berita itu benar, dan kalau kita pandang memang berita itu nggak perlu disampaikan, nggak usah disampaikan. Apalagi itu berhubungan dengan aib seorang muslim. Sesuatu yang tidak disukai oleh seorang muslim itu untuk disampaikan, disebarkan. Walaupun benar kejadiannya, itulah ghibah. Ghibah adalah menyampaikan sesuatu berita tentang keburukan, aib, celaan, kekurangan dari seorang muslim kepada muslim yang lain. Itu namanya ghibah. Bagaimana kata para sahabat kalau itu benar ya Rasulullah? Kalau benar itu ghibah. Kalau yang kamu beritakan itu salah, maka kamu telah memfitnahnya. Itu berita benar, belum tentu boleh kita untuk sampaikan, sebarkan kepada khalayak. Apalagi yang kita gibahi bukan satu orang, ramai. Kaum muslimin yang kita gibahi, kelompok, instansi, para jamaah yang kita cemoohi ataupun kita gibahi. Nah, ini sangatlah berbahaya. Kita akan menjadi orang bangkrut nanti di akhirat. Kenapa menjadi bangkrut? Karena semua amal soleh kita akan kita serahkan, akan diambil oleh Allah dan diberikan kepada orang yang kita gibahi. Kalau memang kita tidak memiliki amal soleh, maka amal keburukan orang yang kita gibahi akan diberikan kepada kita. Di saat kita banyak dosa juga, di saat kita juga tidak sanggup memikul dosa sendiri, kita harus memikul dosa orang, saudaraku. Begitulah bahaya ghibah. Makanya jangan qil wa qal. Allah sangat benci kepada orang yang seperti ini. Orang yang suka menukil-nukilkan pembicaraan orang yang nggak jelas. Kata si ini dan kata si itu kan seperti ini, seperti itu, padahal nggak seperti itu. Nah, ini yang Allah benci pada seorang hamba yang pertama. Apa itu? Suka menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya dengan mengatakan kata si ini dan kata si itu. Kemudian yang kedua, Allah sangat membenci pada seorang hamba itu adalah banyak bertanya. Ya, wa kathratas su'al. Allah sangat benci kepada hamba yang suka banyak tanya. Pertanyaan yang sudah jelas jawabannya, yang nggak perlu ditanyakan lagi, sehingga dia kepingin mencari lagi yang dia dapatkan pasti nanti kebingungan dan kesesatan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, kata Allah. Tidaklah sesuatu yang sudah datang, ketika sudah datang kebenaran kepadanya, kemudian dia juga masih bertanya-tanya mana yang lebih benar lagi. Udah tahu itu udah benar, udah jelas itu sebuah kebenaran. Kemudian dia berusaha untuk mencari kebenaran, katanya untuk mencari kebenaran. Udah tahu itu benar, maka apa kata Allah? Yang dia dapati bukan kebenaran. Pasti yang dia dapati adalah kesesatan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah kebenaran itu kebenaran lagi. Sudah mutlak Islam ini benar. Sudah mutlak Al-Quran dan Sunnah itu benar tanpa khilaf. Al-Quran itu kitab suci. Sunnah An-Nabawiyah juga yang sahihah juga menjadi sumber dalil pegangan ya berislam. Kalau ada yang orang ingin berusaha kebenaran untuk mencari kebenaran di luar dua ini, maka dia tidak akan mendapati kebenaran, kecuali pasti yang dia dapati kesesatan yang ada. Dia pasti sesat. Maka pegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu sudah kita dapati, kalau kita sudah mengetahui itu dalil dari Al-Quran dan Sunnah, pahami dengan benar. Kalau nggak paham, tanyakan ulama yang memahami ayat dan hadis ini dengan pemahaman yang benar, kemudian amalkan, jangan banyak tanya. Ya, jadi Allah sangat benci kepada orang yang banyak tanya. Seperti kaum Bani Israel yang suka banyak tanya kepada Musa, sapi apa, sapi ini, sampai mereka kesusahan sendiri, bingung sendiri. Apalagi pertanyaannya memang nggak ada manfaat untuk yang bertanya sendiri, terlalu tinggi pertanyaannya. Yang terkadang asal tanya, yang bertanya nggak mendapatkan manfaat, yang mendengar nanti pertanyaan pun nggak membawa manfaat. Iseng-iseng, jangan. Jadi Allah sangat benci kepada orang yang
suka banyak tanya pada sesuatu yang sudah jelas. Yang belum jelas pun dalam Islam, yang belum jelas, perkara yang belum jelas, kalau memang nggak penting untuk ditanyakan, jangan ditanyakan. Karena ditakutkan nanti akan terjadi perdebatan, akan terjadi pertikaian, adu mulut. Karena kita pun ketika dijelaskan nggak ngerti, malah tambah bingung. Kalau udah tambah bingung, nanti tambah sesat. Nah, makanya jangan banyak tanya. Ada ulama yang menafsirkan ataupun mensyarah hadis ini. Banyak tanya di sini bukan berarti banyak melontarkan pertanyaan. Namun yang dimaksud adalah banyak tanya di sini mengemis. Karena dalam Islam, dalam hadis istilah ya banyak tanya itu juga diidentikan ya kepada mereka yang banyak mengemis, bertanya, maksudnya apa? Meminta-minta. Ini juga ada yang menafsirkan seperti itu. Dan dua-duanya benar. Baik banyak tanya, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang nggak jelas, baik itu bermakna meminta-minta. Dua-duanya tetap dilarang dalam Islam, dibenci. Ya, bahkan nanti di hari kiamat kelak mereka akan mendapatkan ya ancaman-ancaman khusus kepada mereka-mereka yang suka mengemis, padahal mereka kuat, mereka bisa bekerja. Ya, nah, kemudian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah Rasulullah mengatakan bahwa Allah benci pada hamba itu, pertama ya banyak menceritakan sesuatu yang tidak jelas, yang kedua adalah banyak tanya, dan yang ketiga Allah membenci ya wa idha'atal mal, benci orang-orang yang menghambur-hamburkan harta. Dia suka-suka sekali, dia senang sekali ya ataupun memiliki hobi berbelanja dari harta yang Allah berikan kepadanya kepada jalan yang tidak benar, berfoya-foya. Ya, ini adalah sesuatu juga yang sangat dibenci pada seorang hamba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sangat senang kepada hamba yang apabila harta yang ia berikan kepada hamba tersebut dia gunakan juga untuk jalannya, jalan kebaikan. Dan Allah benci kepada hamba yang mengeluarkan harta bukan di jalannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit kami pertegaskan bahwa dalam hadis tadi, ketika Rasulullah mengatakan sesuatu yang dibenci oleh Allah juga pada seorang hamba adalah wa kathratas su'al, memperbanyak ataupun suka banyak tanya. Saya sudah sampaikan tadi, suka banyak tanya sini adalah bisa dimaknai dengan banyak tanya, yaitu pertanyaan-pertanyaan nggak jelas. Yang kedua, banyak tanya adalah suka meminta-minta. Ini dijelaskan oleh hadis. Yang dimaksud dengan wa kathratus su'al, yang dimaksud adalah menjadi pengemis yang sangat dilarang dalam Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dari Umar ataupun dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhi muz'atu lahmin. Jika seseorang yang suka meminta-minta, bukan meminta ya, bukan meminta, Rasulullah juga pernah meminta pada sahabatnya, namun tidak menjadi profesi, menjadi pengemis, peminta-minta, tidak. Ya, jadi yang dimaksud oleh hadis ini adalah apabila seseorang itu sudah menjadikan meminta itu sudah menjadi profesi, sesuatu yang memang melekat dalam hidupnya, itu sudah menjadi kebiasaan, sudah sampai menyandang kalimat ataupun istilah pengemis. Memang ini bahaya. Sampai-sampai Rasul mengatakan, jika ada seseorang yang meminta-minta menjadi pengemis pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya. Jadi wajahnya nanti tanpa daging pada hari kiamat. Jadi kalau nanti na'udzubillah, kalau ada kita pandang sebagian manusia yang mana pada hari kiamat wajahnya tanpa daging, itu mungkin mereka adalah golongan-golongan manusia yang ketika di dunia menjadi pengemis. Ingat, maaf ya, yang kami maksud pengemis di sini adalah orang yang memang mereka memiliki fisik yang sehat, kemudian dia punya kemampuan untuk mencari nafkah, dia punya kemampuan untuk bekerja, namun dia tetap lebih memilih menjadi pengemis. Ini yang dimaksud oleh hadis ini. Karena kita nggak boleh juga sembarangan nanti memvonis semua pengemis. Akan terjadi, akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak berdaging wajahnya. Tidak semua pengemis. Yang dimaksud oleh hadis ini adalah orang yang memang dia tidak pantas menjadi pengemis. Ya,
Nah, maka saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim yang kami bacakan barusan, Rasulullah sampai memberitakan kepada kita nanti pada hari kiamat ada segolongan manusia yang wajahnya tanpa daging. Karena apa? Enggak tahu malu. Mereka tidak memiliki rasa malu sehingga mereka mondar-mandir ke sana ke sini untuk meminta-minta padahal mereka bisa bekerja. Ya, ini wallahu alam bisawab. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita sampaikan di dalam kajian yang singkat kali ini. Mudah-mudahan ya hadis yang telah kita bacakan tadi bisa kita ambil banyak pelajaran darinya, di mana hadis tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 1715 dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu 3 hal yang Allah sukai dan 3 hal yang Allah benci. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.